Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di sini perkenalkan nama Ibu Febrianti. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, di masa pandemi sekarang kita itu harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan kita, terutama dengan cara mencuci tangan dan menggunakan masker jika mau berpergian keluar rumah, dan selalu tetap berjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang kedua, siswa dapat menentukan FPB dari dua bilangan. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari tentang FPB. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang FPB, kita itu pertama harus mengetahui dulu faktor suatu bilangan. Nah, anak-anak, sesudah kita mengetahui faktor suatu bilangan, kita itu juga harus mencari faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Nah, udah kita mengetahui faktor persekutuan dua bilangan atau lebih, baru kita itu dapat mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas tentang faktor suatu bilangan. Nah, anak-anak, faktor suatu bilangan adalah sebuah bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Contohnya, yang pertama bilangan 12 dan bilangan 30. Nah, anak-anak, dari angka 12 itu angka berapa yang bisa dikalikan dan hasilnya 12? Kita coba ya. Yang pertama 12, berarti 1 dikali 12 sama dengan 12. Kemudian angka berapa lagi anak-anak? Iya, angka 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian angka 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan angka 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian angka 6 dikali 2 sama dengan 12. Dan yang terakhir 12 dikali 1 sama dengan 12. Nah, anak-anak, inilah angka suatu bilangan yang dapat dikalikan dengan 12 dan hasilnya 12. Jadi, faktorisasi dari angka 12 adalah
6, dan 12. Itulah tadi faktorisasi dari angka 12. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua yaitu faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Baiklah anak-anak, faktor persekutuan dua bilangan atau lebih adalah bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari dua bilangan atau lebih bilangan tersebut. Nah, Ibu beri contoh yang pertama, faktor bilangan angka 6 dan 8. Dimana kita cari satu persatu ya. Faktor dari angka 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, anak-anak, faktor angka 6 dan angka 8, angka berapa yang sama? Ya, angka 1, angka 2, dan angka 2. Jadi, faktor dari 6, jadi faktor dari angka 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang EVB. EVB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Jadi, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang terdiri dari dua bilangan atau lebih. Nah, jadi EVB adalah nilai paling besar dari faktor-faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Baiklah anak-anak, untuk mencari EVB atau faktor persekutuan terbesar itu menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan faktor persekutuan. Yang kedua, faktorisasi prima. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan tabel. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita akan menggunakan faktor persekutuan. Nah, di sini kita akan menggunakan faktor persekutuan. Ibu beri contoh ya. Yang pertama yaitu carilah faktor dari 15 dan 45. Di sini kita akan mencari faktor dari angka 15 dan faktor dari angka 45. Yang pertama kita cari faktor dari angka 15. Di mana faktor dari 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Kemudian yang kedua kita cari faktor dari 45. Faktor dari 45 yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, anak-anak, faktor persekutuan dari 15 dan 45 kita cari angka yang sama ya. Yang pertama yaitu angka 1, angka 3, 5, dan 15. Jadi faktor dari angka 15 dan 45 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, EVB dari faktor persekutuan 15 dan 45 adalah 15 karena angka yang paling besar. Nah, anak-anak, yang kedua kita dapat menentukan EVB dengan menggunakan faktorisasi P. Banyak,
dibagi dengan 2, hasilnya berapa? Anak-anak 6. Iya. Dan 6 dapat dibagi dengan 2, maka hasilnya 3. Jadi faktor dari 12 adalah, karena di sini angka 2-nya ada 2, jadi 2 kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Ini faktor dari 12. Kemudian kita cari faktor 18, di mana faktor 18 dapat dibagi dengan 2. Hasilnya 9. 9 dapat dibagi dengan 2? Tidak. Jadi 9 itu dapat dibagi dengan 3 kali 3. Maka faktor dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, anak-anak, faktorisasi dari angka 12 dan 8 adalah 2 dikali 3. Jadi faktor dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3. Dan FEB dari faktor 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi FEB-nya adalah 6. Nah, anak-anak, yang terakhir kita dapat menentukan FEB dengan menggunakan tabel. Contohnya pada faktor 12 dan 18. Nah, di mana dengan menggunakan tabel itu kita menggunakan satu tabel dibagi menjadi 3 kolom. 1, 2, 3. Di mana kolom pertama yaitu pembagi, kolom kedua kita masukkan faktor yang mau dicari, 12 dan 18. Baiklah anak-anak, pada satu tabel ini berisi 3 kolom. Yang pertama itu pembagi, kolom kedua itu bilangan angka 12 dan 18. Di mana pada kolom pembagi adalah bilangan-bilangan prima yang dapat membagi bilangan-bilangan 12 dan 18 sampai habis atau sampai tidak bisa dikerjakan lagi. Yang pertama yaitu bilangan prima angka 2, di mana 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Kemudian bilangan berapa lagi yang dapat dibagi dengan 6 dan 9, yaitu bilangan angka 3. 6 dibagi 3 2. 9 dibagi 3 3. Anak, bilangan prima yang dapat membagi bilangan 12 dan 18 adalah bilangan 2 dan 3. Jadi bilangan prima dari 12 dan 18 adalah angka 2 dan 3. Jadi FEB dari 12 dan 18 adalah Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita tentang faktor persekutuan terbesar. Semoga
anak-anak dapat memahami dan bermanfaat. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.